Oke, selamat datang ke Bali. Hari ini kita bakal coba lihat dunia sosial kita dari kacamata yang sedikit beda. Anggap aja kayak sebuah permainan strategi yang besar. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini tuh, ya kayak game? Ada aturannya, ada pemainnya, ada yang rebutan posisi. Nah, perasaan yang kayaknya umum banget ini yang mau kita bedah. Dan ternyata, ada loh cara yang sistematis buat ngertiin dinamika ini. Dan ternyata nih, para sosiolog itu bukan cuma ngerasain hal yang sama, tapi mereka beneran memetakannya. Mereka sampai bikin sebuah teori formal yang bisa bantu kita ngerti permainan yang kita semua mainkan setiap hari. Sadar atau nggak sadar, kita semua ada di dalamnya. Oke, jadi landasan omongan kita kali ini datang dari sebuah tulisan akademis yang cukup berpengaruh ya. Dari tahun 2011, ditulis oleh Mill Flickstein dan Doug McAdam. Nah, teori mereka lah yang kasih kita kosakata buat ngebongkar semua dinamika kekuasaan yang ada di sekitar kita. Terus gimana cara kita mulai ngebongkar permainan ini? Oke, langkah pertama kita harus tahu dulu permainannya dimainin di mana. Nah, dalam teori ini tempatnya itu disebut arena bermain. Ini dia nih konsep utamanya, arena aksi strategis atau disingkat SAF. Gampangnya, bayangin aja ini kayak arena sosial yang punya struktur. Bisa jadi sebuah industri, atau mungkin departemen di kantor kalian, atau bahkan panggung politik. Intinya, ini adalah sebuah ruang di mana semua orang tahu siapa pemainnya, apa taruhannya, dan gimana aturan mainnya. Nah, yang keren banget dari sini tuh analogi boneka Rusia yang mereka pakai. Ini benar-benar cara cerdas buat ngegambarin kalau arena-arena ini tuh saling tumpang tindih, bersarang satu sama lain. Coba deh bayangin, kantor kalian itu satu arena, di dalam perusahaan yang juga arena, yang ada di dalam industri yang juga arena, dan seterusnya sampai ke ekonomi global. Semuanya nyambung. Setiap arena, mau itu besar atau kecil, itu dibangun di atas 4 pilar ini. Pertama, ada pemahaman bareng-bareng soal apa sih tujuannya. Kedua, semua orang tahu siapa yang punya kuasa. Ketiga, ada aturan main gak tertulis tentang langkah apa aja yang boleh diambil. Dan terakhir, ada kacamata atau cara pandang yang sama yang dipakai semua pemain buat ngebaca situasi. Oke, arenanya udah jelas. Sekarang yuk kita kenalan sama pemain-pemain utamanya. Soalnya, di setiap permainan sosial, polanya tuh gitu-gitu aja. Selalu ada peran-peran yang sama. Intinya sih, di setiap arena itu ada dua tipe pemain utama. Ada petahana, ada penantang. Petahana itu ya mereka yang udah di atas, yang bikin aturan, dan yang paling diuntungkan sama kondisi sekarang. Nah, penantang itu ya semua orang lainnya, mereka yang pengen ngubah aturan main, atau paling nggak naikin posisi mereka. Coba kita bahas lebih dalam soal si petahana ini. Anggap aja mereka itu juara bertahan. Seluruh sistemnya, mulai dari aturan, tujuan, bahkan cara orang mikir soal arena itu, semuanya udah didesain buat bikin mereka tetap di atas. Jadi mereka itu bukan cuma main, seringnya malah mereka yang rancang permainannya. Nah, di sisi seberangnya, ada para penantang. Mereka sadar banget sistem yang ada ini nggak berpihak ke mereka. Jadi, ya seringnya mereka ikutin aja aturannya, walau sambil gerutu, cuma buat bertahan hidup. Tapi, mereka nggak diem aja. Mereka selalu ngeliatin, nungguin ada celah, nungguin kesempatan buat ngebalikin keadaan. Tapi ada pemain ketiga yang nggak kalah penting, unit tata kelola. Gampangnya mereka ini wasitnya, kayak misalnya asosiasi industri atau badan-badan sertifikasi gitu, yang tugasnya mestinya mastiin semua orang mainnya jujur. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut teori ini, wasit-wasit tadi itu hampir nggak pernah netral. Biasanya, mereka itu dibentuk sama petahana, dan ya tujuannya buat melindungi kepentingan si petahana. Jadi tugas mereka itu lebih ke menjaga keadaan tetap sama, bukan buat bikin perubahan besar-besaran. Pertanyaannya, kalau permainannya seringkali nggak adil, kok nggak sering-sering berubah? Nah, di bagian berikutnya, kita bakal lihat kekuatan apa aja sih yang bikin keadaan yang sekarang ini susah banget buat diubah. Jadi, gini, stabilitas di sebuah arena itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Itu tuh hasil kerja keras yang terus-menerus. Para petahana ini nggak pernah diam. Mereka terus-terusan bikin gerakan buat ngamanin posisi mereka, nangkis tantangan-tantangan kecil, dan pokoknya mastiin permainan berjalan sesuai mau mereka. Dan ini ngebawa kita ke sesuatu yang disebut dilema penantang. Gini, meskipun mereka pengen banget ngubah sistem, tapi di saat yang sama, mereka juga butuh sistem itu buat hidup. Coba bayangin, kalau mereka nekat nantang terang-terangan, terus gagal, bisa-bisa malah hancur. Jadi, pilihan paling masuk akal ya, nurut dulu aja sambil nunggu momen yang pas. Nah, inilah yang bikin arena jadi cenderung stabil. Tapi ya tentu aja, kadang-kadang permainannya beneran bisa berubah drastis. Nah, sekarang kita tindak topik nih. Gimana caranya stabilitas itu bisa hancur lebur dan ngebuka jalan buat aturan main yang baru sama sekali? Ini dia nih, insight utamanya.
Perubahan besar itu hampir nggak pernah datang dari dalam. Justru sebaliknya, sebuah arena itu jadi krisis karena ada sesuatu dari luar semacam guncangan dari arena lain yang berhubungan. Contohnya kayak munculnya teknologi baru, krisis ekonomi, atau perubahan politik besar. Di dalam tulisannya diidentifikasi ada 3 jenis guncangan utama. Pertama, bisa jadi ada invasi dari pemain baru yang cuek sama aturan lama. Kedua, bisa jadi ada efek domino dari perubahan di arena sebelah, misalnya dari supplier atau pemerintah. Atau yang ketiga, ya, ada krisis super besar kayak perang atau depresi ekonomi yang bikin semuanya goyang. Tapi guncangan aja tuh nggak cukup. Biar beneran ada perubahan, ada 3 langkah yang harus kejadian. 1, semua orang harus sepakat kalau guncangan ini tuh ancaman serius atau justru peluang emas. 2, mereka harus gerak bareng pakai sumber daya organisasi yang udah ada. Dan yang terakhir, nomor 3, mereka harus mulai berani ngelakuin hal-hal yang nggak biasa, bahkan ngelanggar aturan main yang selama ini ada. Nah, pas sebuah arena lagi krisis, hasilnya itu nggak bisa ditebak. Kadang, para petahana berhasil ngembalin keadaan kayak semula. Di lain waktu, arenanya bisa hancur total. Atau bisa juga pecah jadi beberapa arena yang lebih kecil-kecil. Atau, dan ini yang paling jarang terjadi, para penantang beneran menang dan berhasil bikin aturan main yang baru. Oke, teorinya emang menarik. Tapi terus apa pentingnya buat kita? Nah, di bagian penutup ini, yuk kita coba tarik semua konsep yang tadi kedengarannya abstrak, ini ke kehidupan kita sehari-hari. Nilai sesungguhnya dari cara pandang ini adalah ini ngasih kita semacam toolkit buat menganalisis. Ini bantu kita buat ngeliat apa yang ada di balik layar. Buat ngertiin dinamika tersembunyi yang ngebentuk kantor kita, industri kita, bahkan gerakan sosial. Anggap aja ini kayak buku panduan buat memahami perebutan kekuasaan. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin dunia kalian sendiri. Di kerjaan, di komunitas, atau bahkan di hobi. Kalian itu lagi main di arena aksi strategis yang mana? Dan yang lebih penting lagi, setelah kalian tahu arenanya, coba tanya ke diri sendiri. Kalian ini seorang petahana yang lagi mati-matian mempertahankan keadaan, atau seorang penantang yang lagi nunggu momen yang pas buat mengubah permainan?